إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Baik itu nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kita pandang biasa saja ataupun nikmat yang kita pandang luar biasa. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata karena kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, marilah kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan dan melimpahkan hidayah dan taufik agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai menggunakan nikmat dan karunia Allah untuk segala hal yang Allah ridai dan Allah cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Kita perbaharui niat dan azam kita untuk senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita petik dan sudah seharusnya kita jalani, kita hayati dengan ibadah puasa yang kita jalani di bulan suci Ramadan ini, yaitu hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa dilihat, didengar, dan terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita menahan makan tidaklah kita menahan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa lainnya, kecuali karena keimanan kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui tindak tanduk kita. Bisa saja kita sembunyi-sembunyi makan, sembunyi-sembunyi minum, melakukan pembatal-pembatal puasa tanpa diketahui dan dilihat oleh orang lain. Namun kita tidak melakukannya. Kita menahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa itu karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengawasi gerak-gerik kita. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti, maka diharapkan
Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, atau yang disebut oleh para ulama kita dengan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya muraqabatullah adalah keadaan seorang hamba pada saat dia selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi keadaan lahir maupun keadaan batinnya. Keadaan seorang hamba yang selalu merasa bahwa Allah mengetahui, melihat dan mengawasi keadaan lahir maupun keadaan batinnya. Kemudian di dalam hadis Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Para ulama menjelaskan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjelasan tentang martabat ihsan, dan martabat ihsan itu hanya ada satu. Hanya ada satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Seakan-akan kita melihatnya, dan sekaligus meyakini bahwa Allah melihat kita. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa martabat ihsan itu ada dua. Yang pertama, menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan kita melihatnya. Seakan-akan kita melihatnya. Dan apabila seorang hamba tidak mampu mencapai derajat ini, tidak mampu mencapai martabat ini, maka hendaknya dia menjalani martabat yang lebih rendah dari itu, atau martabat yang kedua, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, tidak mampu merasa seakan-akan sedang melihatnya, maka ketahuilah, yakinilah bahwa dia melihatmu. Jemaah sekalian rahimakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui segala tindak tanduk dan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah, dia mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budullaha ka'annaka tarah." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan itu, 7 golongan manusia ini memiliki satu persamaan, yaitu bahwasanya mereka memiliki muraqabatullah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui bahwasanya muraqabatullah memiliki 2 macam, yaitu yang pertama muraqabatullah ketika kita akan memulai suatu amalan. Merasa diawasi oleh Allah pada saat kita akan melakukan suatu perbuatan. Dengan memperhatikan apakah niat kita melakukan perbuatan tersebut. Apakah tujuan yang hendak kita raih dengan perbuatan tersebut? Apakah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah semata-mata ikhlas karena ingin meraih ridha Allah? Ataukah bukan hal itu? Apakah kita pada saat berpuasa, apakah kita melakukannya semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang lainnya? Ketika kita akan melakukan salat, apakah niat kita melakukan salat tersebut semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah ataukah bukan? Ini adalah bentuk muraqabatullah pada saat kita akan melakukan suatu perbuatan. Yang kedua adalah muraqabatullah pada saat kita sedang melakukan perbuatan. Pada saat kita sedang melakukan suatu amalan saleh, hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Pada saat kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah, karena boleh jadi niat yang ada di dalam hati kita berubah-ubah. Tujuan yang ada di dalam benak kita berubah-ubah. Boleh jadi awalnya kita melakukan amalan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah perbuatan, di tengah-tengah amalan tersebut, niat kita berganti. Niat kita berbolak-balik. Sebagaimana hati itu disebut oleh Allah, disebut sebagai al-qalb. Karena dia adalah sesuatu yang senantiasa berbolak-balik. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita muraqabatullah, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah dalam segenap waktu, di setiap saat, di awal amalan ataupun di pertengahan amalan ataupun bahkan di akhir amalan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara hal yang dapat membantu kita meraih muraqabatullah adalah senantiasa mengingat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat atau nama-nama tersebut adalah Ar-Raqib, yang maha mengawasi, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Muhit, yang maha meliputi. Dan sekian banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hal yang dapat membantu kita untuk meningkatkan muraqabatullah adalah dengan tidak putus-putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak henti-henti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Imam Al-Junaid rahimahullah suatu ketika pernah mengutus 4 orang muridnya dengan masing-masing dibawakan seekor burung. Kemudian Imam Al-Junaid memerintahkan mereka untuk menyembah burung untuk menyembelih burung tersebut di tempat yang mereka tidak dilihat oleh siapapun. Maka ketika murid Imam Al-Junaid ini, setelah mereka menyembelih burung yang ada di tangan mereka, mereka pun segera kembali kepada guru mereka. Kemudian ada satu murid yang setelah ditunggu agak lama, maka dia pun baru datang. Setelah datang, maka Imam Junaid mengatakan, dalam keadaan murid itu masih membawa burung di tangannya dan belum disembelih. Maka Imam Junaid bertanya kepada muridnya itu, "Mengapa engkau belum menyembelih burung yang ada di tanganmu?" Maka murid itu pun mengatakan, "Wahai Imam, sungguhnya engkau memerintahkanku untuk menyembelih burung ini di tempat yang aku tidak dilihat oleh siapapun. Maka demi Allah, wahai Imam, aku tidak dapat menemukan tempat di mana aku tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Jamaah sekalian rahimakumullah, manakala muraqabatullah di dalam diri seorang hamba begitu kokoh dan kuat, maka dia akan senantiasa merasa malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjadi orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah dan senantiasa berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal kemampuan yang dia miliki. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan dan menganugerahkan kepada kita muraqabatullah di dalam hati kita, agar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berupaya semaksimal mungkin, berupaya dengan segenap kemampuan yang dia miliki, agar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berada di atas ketaatan dan di atas apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.